Saya Paulus Dagung, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 LPTK Universitas Nusa Cendana. Selamat siang semua anak-anak, silakan duduk. Ada semua hari ini? Ya. Ada yang sakit? Tidak. Tidak ya? Tidak ada yang sakit. Di semua? Ya, baik ya. Sebelum kita lanjut dengan pelajaran kita hari ini, ya. Jadi Bapak Guru minta kita berdoa dulu. Dan yang memimpin kita dalam doa, saya minta anak Yani maju, memimpin doa di sini. Di sini. Ya, silakan teman-teman yang lain, silakan berdiri. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Amin. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakanmu, datanglah kedatanganmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami sekarang yang kami perlu, seperti kami menyupport kami, dan jangan sampai kami tercoba. Baik, terima kasih anak Yani yang telah memimpin kita dalam doa. Kita beri tepuk tangan untuk Yani. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, yang berikutnya, biar kita semangat mengikuti pelajaran siang ini, Bapak Guru minta kita sama-sama bernyanyi. Mau tidak? Mau. Mau tidak? Mau. Kelas 3 semangat? Kelas 3 semangat? Tepuk semangat. Semangat, ceria. Baik ya, supaya kita tetap semangat, tetap ceria, maka Bapak Guru minta kita semua berdiri. Silakan berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila. Satu orang saya minta pimpin kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Yang berdiri, sudah siap untuk menyanyi? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot Proklamasi, sedia untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka dibangun bangsa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih, kita beri tepuk tangan dulu. Yang silakan dulu. Ya, baik ya, anak-anak ya. Hari ini dengar ke sini, lihat ke sini. Hari ini kita mempelajari ya materi tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Ya. Nah, ini materi kelas 3, tema 2. Ya, materi tema 2. Tema 2 tentang tema 2 tentang apa? Menyayangi tumbuhan dan hewan. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Lalu subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia.
Nah, lalu pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran yang kedua. Pembelajaran 1 telah kita bahas di minggu kemarin ya. Ya, baik adik-adik ya. Tujuan pelajaran kita hari ini ada berapa? 6. Jadi yang pertama, dengan menonton dan mendengarkan video YouTube Dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon melalui tayangan slide, melalui layar ini sebentar, siswa dapat menyimpulkan isi dari dongeng dengan teliti. Yang kedua, dengan menonton dan mendengarkan video YouTube Dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon melalui tayangan slide, siswa dapat menemukan pesan dari dongeng dengan cepat. Yang ketiga, setelah menonton dan mendengarkan video YouTube Dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon, siswa dapat menyusun kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. Yang keempat, dengan mengamati gambar rantai lewat tayangan slide, siswa dapat menentukan arti gambar rantai pada lambang negara kedaulatan Pancasila dengan tepat. Yang kelima, dengan menyimak rekaman, jadi ada rekaman percakapan, ya, dengan menyimak rekaman percakapan yang ditayangkan, siswa dapat menguraikan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia sebagai perwujudan pengamalan Pancasila sila kedua yang tepat. Yang keenam, setelah menyimak rekaman lewat media atau lewat tayangan yang ditayangkan sebentar, siswa dapat merancang contoh pengalaman terima kasih kepada sesama manusia sebagai perwujudan pengamalan Pancasila sila kedua dengan teliti. Jadi itu tujuan pelajaran kita untuk hari ini, tujuan pelajaran kita hari ini. Bisa diingat tujuannya? Bisa. Oke, baik ya. Terima kasih ya. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Ceria. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik ya anak-anak, kita lanjut dengan materi kita hari ini. Nah, Bapak Guru akan menayangkan video cerita dongeng. Cerita dongeng. Mau dengar tidak ceritanya? Mau tidak? Baik ya. Nah, dengar baik ceritanya ya. Siap, konsentrasi. Sudah siap? Sudah siap? Dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan di cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Pesan yang terkandung pada dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon adalah pentingnya untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur tersebut dapat ditunjukkan dengan cara menyayangi dan menjaga kelestarian makhluk hidup.
ceritanya? Sudah? Nah, itu tadi cerita dongeng. Cerita dongeng. Nah, cerita dongeng itu dongeng tentang apa? Tentang pengembara dan sebuah pohon ya. Jadi pengembara dan sebuah pohon. Masih ingat tidak dongeng ini tadi? Masih ingat? Masih ingat? Baik, Bapak Guru akan bertanya ya. Kalau betul kalian ingat dengan dongengnya sekarang, Bapak Guru mau bertanya. Ada berapa orang yang berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tanah tandus tadi? Dua orang. Ya, ada 2 orang toh? Nah, lihat 2 orang. Ada 2 orang. Yang berikut, apa yang mereka temukan di jalan? Minta ya, sebuah pohon besar. Nah, jadi di tanah yang tandus tadi mereka menemukan sebuah pohon yang amat besar. Lalu yang berikut, bagaimana perasaan mereka saat menemukan pohon besar itu? Bagaimana perasaan mereka? Apa yang mereka rasakan saat itu? Senang ya. Mereka merasa senang karena mereka menemukan sebuah pohon di mana saat mereka berjalan mereka kepanasan ya. Mereka kepanasan. Lalu ketika bertemu dengan pohon besar mereka merasa senang. Akhirnya mereka berteduh berlindung di bawah pohon besar itu. Namun ya, salah seorang dari kedua orang itu, salah seorang dari mereka mengatakan begini, wah, pohon ini betapa tidak bergunanya, tidak ada buah, ya, tidak ada guna sama sekali di pohon ini. Akhirnya pohon itu menjawab, pohon bilang, dasar manusia tidak tahu diri, sudah berlindung di bawah dedaunan saya, masih juga bilang saya tidak berguna. Nah, itu perkataan yang disampaikan oleh pohon itu kepada 2 orang yang berteduh di bawah pohon. Ya, nah, jadi itu dongeng pengembara dan sebuah pohon. Ya, baik, yang berikut Bapak Guru akan menayangkan bacaan tentang dongeng tadi. Ya, ini ada cerita. Bisa dilihat ceritanya? Bisa. Ya, jadi ini pengembara dan sebuah pohon ya. Pengembara dan sebuah pohon. Saya minta siapa mau baca? Yang mau baca. Oke. Yang silakan maju. Pengembara dan sebuah pohon. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus. Di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar dengan gembira. Keduanya lalu berteduh dari
bertanya ya. Sudah bertanya. Ada berapa orang yang berjalan tadi? Ada 2. Ya. Lalu yang berikut di bawahnya ini, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Ya. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Ya itu. Ya, baik yang berikut. Ya, yang berikutnya ini Pak Guru sudah menyiapkan lembar kerja. Lembar kerja, ya. Duduk kalau boleh agak rapat ya, sehingga kalian bisa berdiskusi dengan baik ya. Ya, agak rapat ya. Silakan. Soalnya di halaman yang kedua ya. Di belakang. Ini. Sini. Ini. Baca dulu ceritanya, isinya, isi dari dongeng apa, pesan dari dongeng apa, baca dulu ini. Boleh baca ini? Bisa baca di sini, oke? Isi dari dongeng itu apa? Lalu baca ini. Dongeng. Tulis kembali dongeng. Ini isi dongengnya apa? Baca dulu ini. Baca dulu tahu isi di sini sebentar. Lalu pesan dari dongeng, ya pesan dari dongeng tulis di sini. Bisa dong? Nah, isi di sini. Baca dulu ini. Yang lain baca dulu di sini. Apa isi dari dongeng di atas? Pesan dari dongeng di atas. Sudah. Langsung baca di sini ya. Langsung di sini. Nah, isi dari dongeng ini apa? Isi di sini. Pesan dari dongeng ini apa? Di sini. Baca dulu ini. Bisa baca. Satu orang yang isi. Yang lain berikan masukan. Siapa yang tulis dulu? Kasih dia ini, kau kasih ini.
Sudah? Baik ya. Yang berikut ya. Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah. Baik. Kita siap untuk presentasi ya. Kalian ada utusan kelompok, silakan baca hasil diskusinya tadi, hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Bisa ini? Bisa. Bisa? Bisa. Kelompok 3 bisa? Bisa. Kelompok 4 bisa? Bisa. Baik, kita mulai dari yang pertama, kelompok 1. Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Siap kelompok 4 setelah itu, dari 2 4. Lalu sebentar 1 3. Baik, yang kelompok 2 silakan maju. Semua anggota kelompoknya maju, silakan. Silakan maju. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Maju kelompok 2. Jadi kesini sedikit, kesini sedikit. Nah, lagi ya, oke. Kita beri kesempatan ke kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi mereka ya. Kelompok yang lain siap mendengarkan dan siap memberikan masukan jika apa yang mereka tulis ini masih salah. Bisa ini? Ya, kelompok 2 silakan mulai dari soal nomor 1. Ini isi dari dongeng tadi apa, lalu pesan dari dongeng apa. Silakan kelompok 2. Isi dongeng. Ada 2 orang pengembara daerah panas dan panas. Ada orang berteduh di bawah pohon. Pentingnya pohon bagi manusia. Pesan dongeng. Kita perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan semua makhluk di bumi. Terkadang manusia tidak tahu berterima kasih. Baik, yang berikutnya yang di nomor kedua. Nah, jadi ini tadi menceritakan kembali dongeng. Ya, kamu baca sesuai dengan yang kamu tulis, silakan. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu bersetujuh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Sudah. Ya, baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Apakah presentasi mereka tadi masih salah atau sudah benar? Bagaimana kelompok 4? Ucap bagaimana? Sudah benar? Sudah benar. Ya, baik, kalau begitu sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, baik, kita lanjut ya. Itu tadi hasil diskusi masing-masing kelompok ya. Nah, untuk mengetahui isi dari dongeng tadi, kembali ke materi yang saya bagikan tadi. Ini tadi dong. Ya. Dengan kalian membaca ceritanya, kalian pasti bisa menemukan isi dari dongeng.
isi dari dongeng. Nah, dengan membaca cerita dongeng ini, kalian bisa mengetahui apa pesan dari dongeng tersebut. Bisa ya, Kak? Bisa? Nah, jadi seperti itu yang kalian kerjakan tadi. Ya, jadi isi dari dongeng yang kalian baca maupun yang kita dengar dari video tadi, ya, bahwa di dalam dongeng itu ada dua orang yang berjalan kaki di daerah yang tandus, ya, tidak ada pepohonan, gersang. Mereka berjalan kaki, sangat panas, ya, sangat panas. Di bawah terik matahari yang sangat panas. Bersyukur di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah pohon, ya, sebuah pohon besar. Nah, di mana pohon itu daunnya sangat rimbun, sangat lebat. Mereka akhirnya berteduh di bawah pohon tersebut. Namun salah seorang di antara mereka mengatakan begini, wah, pohon ini sangat tidak berguna. Mengapa tidak berguna? Karena pohon itu tidak berbuah. Padahal pohon itu bisa memberikan keteduhan kepada mereka, di mana mereka bisa berteduh di bawah pohon tadi. Dengan bantuan pohon itu mereka terhindar dari teriknya matahari, terhindar dari rasa panas. Ya, baik anak-anak, kita lanjut ya. Lanjut. Oke, bisa ya? Gambar apa? Rantai emas. Ya, pasti kalian pernah melihat rantai ini. Di mana kalian melihat? Arif, di mana? Coba lihat di atas itu, pasti ada di gambar burung bersih. Ada tidak? Jadi pernah kita melihatnya di dalam gambar dalam baca, ya, pernah melihatnya ini? Pernah melihatnya? Pernah melihat. Nah, pada gambar burung Garuda Pancasila, ya, rantai ini, ya, sila-sila Pancasila, rantai ini melambangkan sila keberapa? Sila kedua. Bagaimana bunyi sila kedua? Manusia yang adil dan yang pertama? Yang pertama? Tuhan yang Maha. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yaitu sila-sila Pancasila dengan lambangnya masing-masing, ya. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Nah, sila kedua ini dilambangkan dengan rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, kita lanjut, ya. Lanjut. Ini sebuah percakapan antara Beni, ayahnya Beni, dan mamanya Beni. Baik, kita dengar sama-sama ya. Mau tidak mendengarkan percakapannya? Mau tidak? Baik, kita sama-sama mendengarkan percakapan ini. Dengar ya. Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada Tuhan dan Bagaimana caranya?
Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Sudah dengar percakapannya? Sudah? Itu percakapan antara Benny, ayah Benny, dan mama Benny. Sudah dengar, Ustaz? Ya, baik. Siapa saja yang ada dalam percakapan itu? Benny, ayah, ya. Apa yang ditanyakan Benny kepada ayahnya? Kenapa ayah terima kasih? Yang sering ditanyakan Benny kepada ayahnya itu adalah soal kata atau kalimat berterima kasih. Karena ayahnya sering mengajar Benny dengan kata terima kasih. Ayahnya bilang, Benny, setiap kali engkau mendapat pemberian dari orang, apapun bentuknya, engkau harus mengucapkan kata terima kasih. Nah, begitu pun dengan kita, ya. Ketika kita mendapatkan berpoin misalnya dari teman memberikan kita berpoin, makanya kita ucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih. Bapak memberikan kita sepatu baru, apa yang kita ucapkan? Terima kasih ayah. Mama memberikan kita nasi, misalnya makan siang, mama beri nasi, apa yang kita ucapkan? Terima kasih ma. Jadi kita harus tahu berterima kasih, ya, baik terhadap ayah, terhadap mama, kakak, adik, maupun terhadap orang lain. Begitupun dengan tumbuhan dan hewan. Kita harus berterima kasih terhadap tumbuhan, juga terhadap hewan. Ya, karena dengan tumbuhan kita bisa makan. Ya, tanpa tumbuhan kita tidak mungkin hidup. Ingat, nasi yang kalian makan itu kan dari tumbuhan, ya tidak? Daging yang kalian makan itu dari mana? Dari hewan. Misalnya daging kambing, dari sapi, itu dari hewan. Maka kita harus berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Nah, baik yang berikutnya, Bapak Guru kembali membagikan LKPD. Ini nomor 2, nomor 4, nomor 3. Ada di halaman yang kedua. Ini ceritanya itu ada di bagian atas. Di sini. Ya.
Sudah? 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 Ya, baik sudah semua? Sudah semua? Baik, yang berikut ya, Bapak Guru kembali minta kalian untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Bisa ini? Bisa? Oke. Yang pertama, kita mulai dari kelompok 4 dulu. 4. Kita sambut kelompok 4 dengan tepuk tangan. Tepuk semangat. Silakan kelompok 4 maju. Jangan anggota kelompoknya. Cepat maju. Semua maju. Cepat. Jangan semangat. Semangat. Ya silakan kelompok 4. Ya. Kalian sudah diskusi. Silakan baca hasil diskusinya sekarang di depan teman-teman. Silakan. Tetap silakan. Ya, baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kita beri kesempatan kelompok berapa? 2. Oke, kelompok 2 silakan maju kelompok 2. Semangat. Silakan kelompok 2. Ya. 1. Arti penting berterima kasih. Arti penting berterima kasih adalah agar kita selalu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Setelah mengucapkan terima kasih, perasaan menjadi tenang. Kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan yang hebat. Cara berterima kasih dengan Tuhan adalah dengan merawat Tuhan dengan baik. Dengan cara memberi pupuk, disiram dan memberi sinar matahari yang syukur. Cara berterima kasih kepada Evan adalah dengan cara menyayangi Evan dengan memberi makan atau minum. Evan tidak menyukai Evan. Ya, sudah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, saya pikir kelompok 1 pasti sama juga bapaknya ya. Mana kelompok 1? Ya, hampir sama ya. Kelompok 3 juga sama. Mana bukunya? Ya, sama ya. Kelompok 3 juga sama. Ya, baik ya. Selanjutnya kita coba lihat kembali dari awal tadi materi kita ya tentang dongeng. Apa itu dongeng ya? Nah, tentunya di rumah kalian sudah pernah mendengar ayah atau ibu menceritakan dongeng. Pernah tidak? Pernah. Kalau ibu atau bapak menceritakan dongeng, pasti saat itu kita langsung hilang tidur. Ya tidak? Orang tua menceritakan dongeng itu anak-anaknya cepat tidur. Betul tidak? Nah, dongeng itu termasuk cerita
rakyat. Cerita rakyat. Enak didengar, membuat orang terhibur, membuat anak cepat ya. Jadi dongeng merupakan salah satu sastra lama, ya, salah satu sastra lama yang telah menjadi tradisi lisan secara turun-temurun dari nenek moyang. Nah, jadi dongeng itu boleh juga dibilang warisan dari leluhur atau warisan dari nenek moyang. Nah, isi dari dongeng yang kita dengar tadi, dari video yang kita dengar, yang kita nonton, ya, isinya itu adalah pentingnya manusia itu hidup bersyukur. Kita selalu bersyukur, ya, bahwa hidup kita ini harus penuh dengan rasa syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita sudah duduk di kelas 3, ya tidak? Betul tidak bahwa kita di kelas 3? Kalian di kelas 3? Bersyukur tidak? Bersyukur sekarang kalian sudah kelas 3. Sekarang sudah kelas 3. Bersyukur, ya. Sampai saat ini orang tua kamu tetap membimbing kamu, ya, memberi kalian makan, memberi kalian minum, membeli baju baru, membeli sepatu baru. Maka kalian harus bersyukur, ya, bersyukur. Lalu pesan dari dongeng yang kita dengar, ya, pesan dari dongeng yang kita dengar, pentingnya untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur tersebut dapat ditunjukkan dengan cara menyayangi dan menjaga kelestarian makhluk hidup, ya, seperti cerita dalam dongeng tadi. Jangan menghina lagi makhluk hidup, jangan menghina lagi tumbuhan. Wah, pohon ini tidak berguna, pohon ini tidak berbuah. Kan seperti itu cerita dalam dongeng tadi itu. Nah, padahal kalau pohon itu tidak berbuah, tetapi dia sudah memberikan manfaat bagi manusia. Kita bisa berteduh di bawahnya. Saat panas matahari, kita pasti berteduh di bawah pohon tersebut. Maka kita sudah bisa menerima manfaat dari pohon itu, ya. Pohon itu sudah memberikan kita manfaat sehingga kita bisa berteduh di bawahnya. Ya, sudah panasan saja lah. Saya cari pohon dulu, berteduh di bawah pohon. Siapa pernah berteduh di bawah pohon? Rasa segar tidak sakit. Apalagi saat kita berteduh itu pasti ada angin. Angin dia membuat seseorang langsung tidur. Ya tidak? Tidak. Tidur. Enak. Ya. Nah, jadi itu. Ya. Lalu pesan moral dari dongeng yang kita dengar tadi itu, ya, pesan moralnya, kita perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan semua makhluk hidup di bumi. Terkadang manusia tidak menghargai bantuan yang telah mereka dapatkan. Belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Bisa dilihat ini? Bisa? Baik, anak-anak. Yang terakhir, Bapak Guru akan membagikan soal tes, ya. Soal tes untuk kalian. Masing-masing satu orang satu lembar. Satu orang satu lembar. Satu orang satu lembar. Silakan dikerjakan masing-masing sendiri-sendiri. Kita jadi itu soal tes, ya, evaluasi. Silakan kalian kerja. Jangan lupa tulis nama di atasnya. Nama siapa? Ya, nama kamu sendiri isi di situ. Nama titik-titik. Di situ ada tulis nama siswa. Nah, silakan isi identitas kamu. Tulis di sini kan nama siapa? Kamu nama siapa? Ya, Reginaldus Mandini. Kau punya? Nah, tulis di sini kau punya nama. Di sini Ustaz, di sini Arif, di sini Olive, di sini Olive juga loh. Kamu sama
Tulis juga di situ. Tulis nama ya. Silakan. Silakan kerja. Silakan kerja. Ya. Atau itu tidak perlu ya. Yang penting tulis nama. Tulis nama di sini. Ustaz ini, Fisba ini, ya sudah. Silakan bekerja di bawahnya. Di bawahnya silakan kerja. Langsung tulis soal. Soal. Tinggal kalian lingkari pilihan. Kau tulis nama di sini siapa? Ican. Tulis di sini Ican. Ini nama siapa? Insa. Tulis di sini Insa. Kau? Amir. Tulis nama Amir. Sudah? Ya. Lian. Tulis nama Lian. Sudah? Yani sudah? Ya, silakan kerja soalnya itu ke bawah. Nomor 1 itu berdasarkan baca dulu bacaannya, baca dulu bacaannya. Nah, kesimpulan dari dongeng ini bagaimana? Ada pilihan A, B, C, D. Jadi di pilihannya itu pilih A, B, C atau D. Kita pilih ini. Ini soalnya pilih A, B, C atau D. A, B, C, D. Silakan kumpul kalau begitu. Kumpul. Silakan kumpul. Sebentar, guru akan beri nilai. Siapa yang mau nilai 100 angkat tangan? Yang mau nilai 100 angkat tangan? Yang mau nilai 100 angkat tangan? Mau tidak dapat nilai 100? Oke, sebentar Bapak ikut saya. Sudah semua? Sudah semua? Ya, baik anak-anak ya. Karena waktu kita tutup dulu pelajaran kita hari ini. Tutup. Nah, sebelum kita pulang dengan baik-baik di rumah, jangan lupa belajar, latih baca, latih tulis, latih hitung. Begitu, dengarin. Jangan di rumah itu hanya main terus, nakal terus. Di sekolah sudah main jam istirahat, di rumah main lagi. Jadi di rumah harus banyak latih baca, latih tulis ya. Baca, latih tulis. Jadi kita sebagai pelajar itu harus latih baca, latih tulis, latih berhitung supaya kita lebih paham untuk membaca, lebih tahu untuk menulis, dan lebih tahu untuk berhitung. Bisa diingat ini? Jadi di rumah jangan ya. Baik, sebelum kita pulang, mari kita tutupi pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Saya minta anak Yusta maju, silakan pimpin doa. Silakan kita. Ya, di sini dulu lagi. Ya, silakan. Marilah kita yang berdoa dengan nama Bapa. Amin. Bapa kami Ya. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.